Dan kajian kita mengenai sifat sebagaimana tadi dibaca oleh Imam, antara lain A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Segala perasaan kita, segala yang apa kita rasakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan itu akan berdampak kepada pengampunan. Jadi itu contoh ya. Sebagai contoh bagaimana kita merasakan kepada Allah itu rasa takut ya. Kemudian tentu perasaan-perasaan yang lainnya, ada 3 perasaan yang penting ya. Perasaan takut, perasaan harap, dan perasaan mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan itu akan muncul ya, dalam 3 ayat di dalam kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 perasaan yang bercampur aduk ya. 3 perasaan itu bercampur aduk ya. Di sini innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguh orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar tanpa kita istighfar ya, otomatis ya. Jadi dalam istighfar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu banyak cara. Kalau kita lihat di dalam Quran itu ya, ada yang dijadikan Allah dalam diri kita furqanan ya, tahu hak mana yang batil ya. Bagaimana kita membaca Quran, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaiki hidup kita ya. Sekarang perasaan yang lain mungkin kekurangan di dalam kita beribadah, kekurangan ya. Kita mungkin badan kurang sehat ya, kurang semangat ya. Di dalam surah Al-Muzammil ya, ayat 20, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu ya. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan
lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah, balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini suatu gambaran bahwa Allah itu mengetahui keadaan kita, ya, mengetahui keadaan kita. Oleh sebab itu apapun kita lakukan itu adalah maksimal, ya. Maka banyak ayat-ayat yang memberikan keringanan karena sesuatu hal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi potongan ayat ini harus dimantapkan dengan pengertian yang sesungguhnya. Jangan sepotong la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Terus kita ambil, wah kalau begitu sesuai. Tidak, ada ayat-ayat lain, ya, yang menegaskan supaya kita betul-betul maksimal, gitu. Segala yang kita lakukan itu maksimal, walaupun Allah itu tahu mungkin kita sembahyang tahajud tadi badan kita masih kurang enak, ya, tidak konsentrasi, gitu. Allah memaklumi dan tahu. Mari kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusatil lail wa nisfahu wa sulsu sahu wa ta'ifah. Sungguh Tuhan mencipta kamu, Dia Maha mengetahui bahwa kamu, ya, berdiri sholat lebih sedikit dari 2/3 atau 2/3 malam, dan 1/2-nya, wasulusahu, dan 1/3-nya, wa dha'ifatum minal ladzina ma'ak, dan kelompok orang-orang dari orang-orang yang berserta kamu, Nabi beserta umatnya, berserta kita sekarang ini, ya. Wallahu yuqaddirul laili wan nahar. Allah tahu, Dia menetapkan ukuran malam dan siang. Alima alan tuhsuhu fataba alaikum, bahwa tidak akan dapat menetapkan sisi kamu tidak mampu mengukurnya dengan tepat, ya. Fataba alaikum, maka Dia mengampuni, meringankan atas kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang ringan, yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Dia mengetahui alima an sakyakunu minkum. Dia mengetahui bahwa kelak akan ada, ya, di antara kalian orang-orang yang sakit, mardo, wa akharuna yadribuna fil ard, dan orang-orang lain yang berjalan pergi mencari rezeki dan sebagainya. Ada orang mungkin gak bisa sholat malam, ya, berat rasanya karena dia
bertugas malam ya sampai pada saat-saatnya. Allah memaklumi, tapi itu proses ya. Kalau masih muda, masih sibuk ya. Kalau sudah tua, mungkin sudah saatnya lebih banyak sholat di waktu malam, baca Quran ya. Yabtaghuna min fadlillah, yang mencari karunia Allah, rezekinya dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh bersikap kadang-kadang mengatai atau susun dengan seseorang ya. Dia bisa menggantinya dengan ibadah-ibadah lain, karena Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 84, kullu ya'mal ala syakirati. Katakanlah setiap orang itu berbeda-beda kemampuannya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya. Maka kita harus betul-betul menafsirkan Al-Quran itu dengan baik ya. Sebab misalnya masalah infak ya, kita selalu menekankan harta ya, sehingga pikiran masyarakat itu berbeda. Jadi padahal infak itu 2 konsep, malah 3 konsep ya, kita temukan dalam Al-Quran. 1 ayat Al-Baqarah 215 ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Kalau kamu ditanya kepada Muhammad, apa itu infak? Apa-apa, katakan kul anfaqtum ma, apa-apa yang kamu berikan ya, kepada kedua orang tua, kepada yatim, kepada fakir miskin dan sebagainya. Kemudian ayat 215, madza yunfikun, apa itu infak ya. Kul afwa, segala kelebihan, lebih waktu, lebih pikiran, lebih semangat untuk melaksanakan suatu tugas ya. Itu menunjukkan bahwa bukan itu saja, bukan materi saja ya. Kelebihan di dalam kemampuan kita memimpin, jadi dia akan compact. Kemudian dilengkapi lagi dengan surah An-Nas ya. Sudah berubah katanya, kata-kata itu dalam bentuk ahsana gitu. Jadi berbuat ihsan terhadap siapa saja gitu. Itu artinya berbuat ihsan itu umum apa saja. Diperintah untuk melakukannya itu. Jadi jangan sampai melemahkan semangat umat Islam itu berinfak itu. Jadi kalau saya misalnya nggak ada uang, tidak disebut-sebut berinfak. Padahal kedua ayat itu menunjukkan kesetaraan. Kalau saya nggak ada duit, tidak bisa melakukan dengan materi, dengan tenaga, dengan pikiran gitu ya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 36 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah
ihsan, ya, ihsan orang yang muslimin, ya. Apakah itu sekadar senyum, perkataan yang ramah tamah, ya, menghormati, ya, menyayangi, gitu. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril hunubi was sahibi, tetangga dekat, tetangga jauh gitu, dan teman-teman, was sahibi, kawan sejawat, ya, kawan pasangan kita, ya. Wabnis sabil, ya, itu. Konsep ketiga gitu, ya. Saya kira perlu kita camkan gitu, supaya semangat kekuatan infak itu besar bagi umat Islam, semangat besar. Hanya menceritakan infak harta aja, ya. Saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan kita semangat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.